Bismillah. Halo teman-teman. Ini banyak yang komplain ya di Instagram saya, banyak membahas tentang istri, membahas tentang keluarga. Mas ini kok jarang sekarang membahas tentang SEO. Sering teman-teman. Tetap nanti ada keluarga, ada SEO, ya ada digital marketing. Tetap saya bahas di Instagram saya, di TikTok, bahkan tetap positioning saya adalah SEO spesialis. Kenapa saya membahas ini semua? Coba tonton aja video ini, saya akan membedah teman-teman sekalian dan memberikan alasan yang baik agar teman-teman paham itu semua. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, jadi kenapa saya membahas tentang keluarga, tentang SEO juga, dan juga tentang digital marketing? Pertama adalah karena saya membangun channel baru teman-teman, namanya Didik Arwinsa Family. Saya membangun Instagram baru, namanya juga Didik Arwinsa Family. Jadi Instagram ini adalah bagian saya yang berhubungan tentang keluarga. Jadi semua postingan keluarga saya posting di situ. Postingan istri, saya, anak-anak, nanti saya posting semuanya di situ. Untuk apa? Kelak nanti mereka besar, mereka bisa lihat bahwasanya inilah kebahagiaan mereka bersama keluarga. Itu ya teman-teman. Kemudian, kenapa sih Mas Didi lebih banyak bahas keluarga, bahas istri, bahas nafkah, bahas kerja keras dan lain sebagainya? Karena bagi saya ini adalah bagian internal dulu yang harus teman-teman selesaikan. Teman-teman sebelum menjadi pengusaha, internalnya tuh harus selesai dulu. Contohnya apa ya teman-teman? Kalau misalnya ada masalah sama keluarga, selesaikan dulu semuanya. Teman-teman yang biasa melawan sama orang tua, ya jangan ngelawan, selesaikan baik-baik gitu. Makanya kenapa saya banyak sekali ketemu orang gitu kan, bisnisnya berantakan padahal strateginya bagus, padahal digital marketingnya bagus, SEO-nya bagus, tapi bisnisnya kenapa bisa berantakan? Ketika dicek internalnya bermasalah. Ya, dia malah berantem sama orang tuanya, malah orang tuanya diblokirnya, malah orang tuanya dia macam-macam lah, dia berantem sama orang tuanya, nggak bisa saya jelaskan di sini gitu kan. Ada juga yang bisnisnya hancur lebur, ya tidak bisa naik, ya dia juga selalu bangkrut dan lain sebagainya. Ketika dicek internalnya bermasalah sama istrinya, bermasalah sama anaknya, bermasalah sama keluarga, ya keluarga intinya. Nah, ini mengapa saya ingin tegaskan kepada teman-teman, sebelum teman-teman menjadi pengusaha, sebelum teman-teman memulai bisnis, sebelum memulai SEO, coba internalnya diselesaikan dulu nih semua. Contoh, makanya saya bahas tentang masalah keluarga, contoh masalah istri. Kenapa? Karena banyak sekali suami-suami di luar sana disuruhnya istrinya kerja, suaminya duduk di rumah santai. Jadi suaminya lupa dengan kewajiban dia yang asli. Apa itu Mas Didik? Menafkahi keluarga. Nah, padahal menafkahi keluarga ini adalah bukti tanggung jawab kita, bukti rasa hormat kita kepada istri, rasa memuliakan kita kepada istri dan keluarga, bahwasanya kita sebagai suami berikan yang terbaik dalam bentuk nafkah. Barulah nanti bisnis kita akan lancar, SEO kita akan bagus. Nah, saya nggak tahu kenapa selalu saya hubung-hubungkan ke sana teman-teman sekalian. Makanya kalau ada orang datang curhat, SEO-nya bagus, bisnisnya bagus, kenapa tiba-tiba bisnisnya tiba-tiba bangkrut berantakan? Saya tanya internalnya bermasalah. Ya, tahu-tahu dia dicerai oleh istrinya, istri yang nuntut cerai. Kemudian harta warisan dibagi dan ternyata milik istrinya semua. Sekarang dia bingung untuk menjalankan bisnisnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena internalnya sudah bermasalah dari awal. Makanya teman-teman, ya saya tegaskan nih, sebelum memulai bisnis selesaikan dulu semuanya. Baik, kita akan bedah ya. Ini kenapa saya membangun ini, itu alasannya. Pertama, teman-teman sebagai suami sebelum membangun bisnis, coba muliakan istri. Ini penting sekali. Ini kita masuk bab tentang bagaimana memuliakan istri. Nanti yang istri bahas tentang bagaimana memuliakan suami, itu beda bab fikih ya teman-teman ya. Ini kita memuliakan istri itu seperti apa? Contoh ya, memuliakan istri itu menurut saya ya, ini yang pertama adalah ya teman-teman, penuhi kebutuhan dia. Penuhi kebutuhan dia. Contoh, misalnya istri kita butuh uang belanja yang layak, kasih teman-teman. Jangan dibatas-batasi. Dia butuh perhiasan agar ya kita sebagai suami, menurut saya adalah memuliakan istri, harga diri seorang suami. Maka ketika si istri minta perhiasan, saran saya kasih. Ya, kasih teman-teman. Dia minta apa selagi teman-teman mampu, kasih. Karena emang istri adalah harga diri kita, tanggung jawab kita. Ini menurut saya pribadi ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh protes ya.
Anehnya teman-teman, ini saya cerita dulu ya, anehnya setiap kita memuliakan istri, memuliakan anak-anak kita, kasih mereka kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang bagus, entah kenapa bagi saya tiba-tiba deal project-project ratusan juta, deal project miliaran, entah kenapa bisnis saya naik dan lain sebagainya. Saya mengalami ini berpuluh-puluh tahun ya. Makanya saya pengen, apa yang saya alami, saya pengen apa benar ini emang kebetulan. Apalagi saya pernah bahas kepada teman-teman di dalam konten saya, tidak ada istilah kebetulan, pasti ada ya before after, berarti ada penyebab nih. Apa penyebabnya? Ketika kita memuliakan istri. Makanya teman-teman, saya kadang ya kalau lihat ada orang-orang hebat, orang-orang sukses ya bukan hanya sukses akhirat, dia sukses dunia gitu kan. Sukses akhiratnya luar biasa ya, dia sholat tahajud nggak pernah putus puluhan tahun. Tapi kalau kita lihat dari sukses dunia dia, kalau kita lihat gitu kan ya, saya pernah nanya apa sih tipsnya, selalu dia bilang, kamu suami muliakan istrimu ya, muliakan anak-anak kita. Artinya muliakan anak-anak kita, kasih kebaikan yang baik, kasih sesuatu yang baik, tunjukkan sesuatu yang baik kepada istri ya kasih ya sesuatu yang baik kepada istri kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, jangan pernah membentak istri. Ini penting sekali, ini penting. Istri artinya jangan pernah bikin istri sedih ya, bagi suami ya. Jangan pernah bikin istri, entah kenapa kebahagiaan istri itu menjadi kebahagiaan kita ya. Istri bahagia, ini keluarga harmonis semua teman-teman. Kalau keluarga harmonis, suami juga kerja lebih fokus ya, lebih enak gitu ya. Kemudian kalau dia lebih fokus, apa yang terjadi ya, bisnisnya pasti lebih bagus. Nah ini saya, makanya kenapa saya selalu membahas tentang nafkah, tentang memuliakan istri. Jangan pernah memarahin istri, jangan pernah membentak istri, jangan pernah membuat dia sedih. Itu yang paling penting teman-teman sekalian, nomor 2 ya. Yang ketiga adalah, nah kita sebagai puncaknya ya, kalau dalam keluarga kan kita di sini sebagai laki-laki gitu kan. Kita laki-laki ini adalah ibarat kata, kalau saya bilang ya, kalau kita memuliakan istri kita, maka omset kita akan meninggi, profit kita akan meninggi. Itu yang dialami oleh suami. Setuju nggak teman-teman sekalian? Kalau emang setuju, coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan teman-teman coba muliakan istri ya, kemudian kasih yang terbaik kepada anak ya. Nanti teman-teman akan melihat keajaiban-keajaiban. Itulah mengapa saya membahas ini, agar ini selesai dulu internal kita, baru kita nanti enak bahas SEO, baru kita nanti enak bahas bisnis, baru kita nanti enak bagaimana scale up bisnis kita agar menghasilkan profit yang jauh lebih besar ya. Makanya saya bilang sama istri saya seperti ini ya. Sebenarnya ya, cara membangkrutkan suami ini sebenarnya simple banget ya kan. Istri ini dia, karena dia ada magnet rezeki yang menurut saya sangat kuat. Kalau istri kecewa, ini gampang banget jatuh. Maka kenapa kalau ada orang ya beda istri beda rezeki, itu benar. Lihat teman-teman, nanti bisa lihat ya beberapa hal, banyak orang yang dia malah ya istilah kata adalah pengen poligami gitu kan. Ini intinya aja teman-teman sekalian. Ketika dia sudah poligami, menyelamatkan janda, malah membuat istrinya menjadi janda kan begitu. Dan ternyata rezeki yang dia dapatkan juga berbeda teman-teman sekalian. Malah dia lebih penyakitan. Rezeki itu nggak hanya uang ya, dia lebih penyakitan, kolesterol dia bertambah, anaknya juga malah berantakan, kemudian istrinya malah, istri yang baru malah ya rewel ya, kemudian bisnisnya pada rontok semua. Entah kenapa ini sering terjadi seperti itu ya, seperti itu. Maka teman-teman sekalian, Didik Arunsa Family yang saya bangun ini adalah fokusnya lebih bagaimana internal kita selesai dulu, dari orang tua, keluarga, abang, kakak, adik, istri, suami, anak-anak dan lain sebagainya. Ini selesaikan dulu semua, pastikan ini bagus, harmonis, kita muliakan mereka semua, barulah kita bangun bisnis, insya Allah lebih enak, lebih nikmat. Baru nanti kita bahas tentang scale up bisnis kita, SEO, digital marketing, TikTok, YouTube. Maka ini semua akan mudah teman-teman sekalian. Cobalah teman-teman riset ya, orang-orang hebat, tanya siapa di balik mereka tuh, rata-rata istrinya. Coba teman-teman lihat orang-orang kuat, orang-orang tangguh, orang-orang luar biasa, lihat di belakang mereka siapa. Pasti ada istri yang luar biasa di belakang orang-orang suami yang luar biasa. Itu mengapa saya membangun itu ya teman-teman sekalian. Begitu ya. Jadi tidak ada saya keluar dari jalur SEO, saya tetap SEO, saya tetap digital marketing spesialis ya, tapi bagi saya ini adalah bagian yang harus diselesaikan. Maka hadirlah channel baru saya, Didik Arunsa Family, Instagram saya Didik Arunsa Family,
ya. Nanti teman-teman boleh follow di sana. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga manfaat bagi teman-teman bertanya. Silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.